Jadi saya jabat di situ itu udah 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Gue. Iya. Dari kue jomblo sampai sekarang jomblo bener. Nah, wah, mungkin sekalian aku tak kenal ya profil tulisan. Aktifnya nenggon tentang TV oke dokumen itu sing orang yang tidak dikenal itu nyebutin waton. Waton ya makanya tentangnya waton juga. Jadi nama saya itu Ferry Setiawan. Biasa dipanggil Ferry. Awalnya saya itu menjabat Kepala Satuan Pengamanan Sesolo Raya di salah satu perusahaan BUMN. Yang di luar sana menganggap saya sok suci maupun silahkan. Tapi saya itu orangnya bukan orang baik, tapi berusaha baik dalam hal urusan akhirat. Kalau dikatakan lingkaran setan itu kasar banget, maksudnya ekstrim banget. Tapi di lingkaran di mana saya itu berpeluang besar dan banyak pengaruh untuk berbuat yang melanggar syariat agama, istilahnya maksiat. Tentang maksiat yang seperti apa itu di lingkaran saya itu berpotensi besar. Bukan berarti semua itu seperti itu, bukan, tapi memang berpotensi besar seperti itu. Hati dan pikiran saya itu tidak bisa sumeleh, istilah Jawa sumeleh. Tapi iya, bahasa Indonesia apa ya? Kalimat tekan. Itu kedua ini keberkahan hasil yang saya dapat. Keberkahan hasil yang saya dapat itu tadi dikatakan seperti itu. Beliau itu orang Bunten, orang Bunten tidak itu karo betul sih. Orang yang beragama ini bagus, ilmu agama ini bagus. Itu menjawab itu nek halal, nek haram ora, nek berkah ya ora. Iya. Tinggal aku skotak. Ana sing niru swara anu. Kalau suarane niru swara jaran. Plak-plak. Beket. Malah aku main salah aku kok. Aku ngene. Ini. Tak kira wae baru. Oh ini bon, tapi itu tak kira lima. Tak kira wae baru terus ada ngomong. Alhamdulillah sama teman-teman. Kayak kita ambilannya tak udah penak bahasa apa? Wis Apa wis sulit? Iya, mau tebat. share-share itu. Jadi, mumpung bisa ketemu. Makanya nggak boleh banget. Gak pak. Oh, kan nek aku ini. Ini lagi bisa, kok ini genting loh. Anu ae. Kita kalau tekan lho, Pak saya ini jadi berwirausaha, jadi ya ini kita ini. Ya ini kita pernah ngerti anu ya, ngerti kue wis ya kerja ning kono kan. Kita jadi berwirausaha. Buah. Ya kan anak buah kok ini anu kali nang kuliner. Wah, bisa. Ceritanya awal lah itu. Ini tenan nih. Ya, kan penasaran. Penasaran. Maksudnya ini wis buat aja deh, tak kok ini. Aku ngerti ya iki ya, Cek. Ya awal. Saka dhek wae. Ya wes. Wis baca turun kamerane ya wis langsung. Sing durung subscribe, tolong subscribe ya, bantu channel ini biar berkembang bagus. Aku nuwun yang sudah subscribe.
di waton juga ya tak kasih ya aku sih oh ya Wah, pertanyaan kok Om Buri kok ceritanya bener. Awal. Memutuskan tadi bilang saha tadi itu ya mungkin sekalian aku tak kenal ke profil bisa aktifnya nenggon nonton di TV oke dokumen itu yang orang yang tidak dikenal itu nyebutin waton ya makanya channelnya waton juga gitu. Jadi nama saya itu Ferry Setiawan, biasa dipanggil Ferry, asli Boyolali, tanggal lahir Asia tahunnya yo ini disebutkan mungkin ya sudah ngerti asli Boyolali. Jadi ini mau ketemu hari jalan itu kita kok bisa beralih profesi sebagai wirausaha. Padahal ini kan yang yo wis kita wis di posisi jabatan jabat dua terus dia nenggon salah satu BUMN lah gitu. Jadi beralih yang ini keputusannya malah apa kuliner. Jadi iya bahasanya campur ya, campur Indonesia ya Jawa. Cerita itu jadi doang banget, aku waktu bingung karena kamu kan di sini. Tapi guys itu dia guys itu ya. Ringkas. Biasa pinggir jalan dong. Pinggir jalan, ngapunten. Jadi ya yang oke pesawat lewat. pilotnya yo kadang pilotnya juga belajar. Berarti intinya sebelumnya itu sebelum berwirausaha saya berwirausaha itu di bulan Januari tepatnya tanggal 20 Januari 2021 mulai merintis usaha kuliner Mulai terjun. jadi lagi ya baru saja baru ya setengah tahun lah katakan setengah tahun. Awalnya saya itu menjabat kepala satuan pengamanan Sesolo Raya di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia ini. Ya keputusan memang berat sebetulnya, berat. Dulu itu saya mengendalikan ratusan anggota. Gue sebagai Presiden Suraya. Raya. Waktu itu saya di bawah dengan waktu itu saya di bawah sebelum saya mengundurkan diri riset itu di bawah kepemimpinan sebutkan nggak apa-apa lalu Kombes Suwadiono dari kepolisian. Saya memutuskan untuk beralih profesi itu pertimbangannya banyak. Jadi saya menjabat di situ itu sudah 10 tahun. 10 tahun. Gue. Iya. Dari kue jomblo sampai sekarang jomblo bener. Nah, 10 tahun saya menjabat. Saya mulai berpikir alih profesi, berwirausaha itu sebetulnya awalnya itu emang bukan berwirausaha tapi pengen beralih bahasa dulu waktu itu. Profesi Profesi dari semenjak nikah.
tahun 2016. 2016 16 itu udah berpikir ada terlintas lah pikiran terbesit terbesit. Sampai tahun 2018 itu semakin menghantui nilai membayang-bayangi pikiran saya itu untuk segera banting setir berwirausaha. Dari 2018 itu saya meminta izin kepada orang tua saya, khususnya keduanya pada istri saya. Itu sudah beristri, itu sudah saya 2016 nikah 2016. Setelah nikah itu terus mulai kebayang alasan-alasan kenapa ingin berganti profesi. 2018 itu pun saya minta izin itu tidak dikasih izin, artinya tidak merestui kalau saya itu resign, mengundurkan diri dari posisi yang dulu saya berada, baik ibu saya ataupun istri saya. Nah, alasannya ya mohon maaf, saya itu alasannya itu mungkin yang di luar sana menganggap saya sok suci, monggo silahkan, tapi saya itu orangnya bukan orang baik tapi berusaha baik. Jadi dalam hal urusan akhirat saya itu dari semenjak awal menjabat sampai melepaskan posisi saya itu lebih tepatnya sampai bulan Oktober 2020. Saya itu hati dan pikiran saya itu tidak bisa sumeleh, istilah Jawa sumeleh. Tapi ini bahasa Indonesia apa ya? Kalimat tidak tenteram, ayam. Ya seperti itulah. Orang itu Jawa itu rasa melek, orang itu tenter, merasa ayam hati. Terbayang-bayang dengan posisi yang saya dapat itu hati-hati ke rumah. Soalnya itu konco-konco pimpinan ex-pimpinan saya, kalau nanti kita mohon maaf. Saya itu bekerja selama menjabat di lingkaran apa ya? Kalau dikatakan lingkaran setan itu kasar banget, maksudnya ekstrim banget. Tapi di lingkaran di mana saya itu berpeluang besar dan banyak pengaruh untuk berbuat yang melanggar syariat agama, istilahnya maksiat. Entah maksiat yang seperti apa, itu di lingkaran saya itu berpeluang besar, berpotensi besar. Bukan berarti semua itu seperti itu, bukan, tapi memang berpotensi besar seperti itu. Itu salah satu pertimbangan saya pengen menghindari itu. Kedua, keberkahan hasil yang saya dapat. Keberkahan hasil yang saya dapat itu, ya mohon maaf, karena dulu saya itu menjabat ya elek-elek koyo ngene rupaku koyo wujude. Itu rekake kesebutnya ya kepala kan gitu. Berarti kalau kepala itu kan banyak godaan itu wajar, terutama yang mencangkut keberkahan itu rezeki yang saya dapat dari posisi itu di luar gaji pokok.
Ini lingkaran tadi. Ya Pas istilahnya ya uang yang saya dapat tapi selain dari gaji pokok. sampingan Tapi sampingan itu masih di lingkaran pekerjaan saya, bukan di sampingan. Satu lingkup maksudnya. ke berhubungan. Masih berhubungan banget. Jadi saya itu merasakan itu biasa tuh alhamdulillah itu saya mulai beristri, punya istri itu istri saya itu cerewet, artinya cerewet bab urusan anggaran. Saya sampai dulu menanyakan gaji pokokmu berapa? Masih setelah sudah beristri loh ya, sudah suami istri sudah keluarga. Gaji pokokmu berapa mas? Jadi ini sak mede kok, tapi kok dirimu oke, tak jarono di tubuh apa berarti gue ngarusin gaji pokokmu rasanya sampai segitunya. Sampai saya jelaskan secara detail dari istri saya itu menanyakan ke keluarganya, masih sharing seperti ini halal atau haram. Saya pun juga seperti itu sama. Saya menanyakan ke yang saya anggap urusan akhirat itu apa kan? Artinya ilmu agamanya yang tinggi lah. Itu ada beberapa itu yang menjawab. Ini tadi kan belum saya ceritakan ya, maksudnya yang dianggap itu haram apa berkah, haram apa halal itu tadi ya. Ya tak gambar lagi kisah dan cetok, aku yang buka lembaran baru soalnya. Intinya alasan yang berikutnya setelah itu ini yang disebut halal apa haram. Hasil yang saya dapat di luar gaji pokok itu banyak orang yang mendatangi saya meminta tolong, tapi ada nominal yang di selepe, di selempit bahasanya apa ya? Salam tempel Bisa salam tempel nah ya istilahnya sih ngomongnya tukang rokok kalau itu bisa dan Pak saya minta tolong, aku jalur tolong ini bocah tuh dikondisikan ya biar bisa bergabung di perusahaan jenengan. Tapi ini bahasanya kasih rokok, bawahnya kasih amplop. Itu baru minta tolong. Setelah proses berjalannya sudah terkondisikan, yang minta tolong itu datang lagi. Matur nuwun, Pak, matur nuwun dan matur nuwun Mas. Bawa bingkisan, di bawah bingkisan itu kita lagi. Bahkan nominalnya itu yang besar itu yang setelah terkondisikan. Kalau dikatakan suap, itu saya kurang setuju. Banyak orang yang bilang seperti itu suap, tapi kalau suap itu kan menentukan nominal. Saya kan tidak menentukan nominal dan tidak minta, dan yang meminta tolong itu juga tidak menyebutkan aku juga tolong kita kayak dicak ini ya, seperti itu juga. Jadi itu tadi istilahnya ada sampingan uang yang saya dapat nilai gaji pokok itu ya seperti itu, orang yang minta tolong. Tapi kan yang menjadi pikiran saya terganggu selama itu ini haram atau halal gitu kan. Nah ini dilanjutkan ya, tadi kan tanya ke orang yang saya anggap itu ilmu agama ya.
tinggi kan gitu dalam tadi tengah itu beliau itu orang Sunten orang Sunten tidak sih kalau betul sih orang yang beragama ini bagus ilmu agama ini bagus itu menjawab itu nek halal halal nek haram ora nek berkah ya ora halal 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 haram ora nek berkah ora ya jadi ya itu tadi kalau dikatakan halal itu ya tapi orang berkah nek dikatakan haram orang haram di situ kan ada jadi saya itu ada sesuatu yang tidak pasti mungkin itu salah satu yang membayangi pikiran dan jauh orang Ini termasuk sing ngono termasuk kayak apa ya? Setan pangan gendut ya ngono kuwi. Sing ngene mungkin iya mas ya. Kalau dikatakan tidak berkah itu memang bisa dikatakan seperti itu bisa tapi yang saya alami berapapun nominal ini orang wujud bahasa Jawa ini orang temonjo jadi orang Jawa temonjo itu nguap ngono muspro orang temonjo artinya itu tidak ya karena emang tidak berkah itu tadi mungkin artinya gue kayaknya duit oke tapi kalau orang iya bentuk hasil ini bisa naik kasarannya gitu nek bentuk itu aku duit itu kan aku ini tutupin motor atau barang meskipun ada yang seperti itu tapi menurut saya karena memang itu saya masih tergantung dan saya itu ideal atau apa tapi saya waktu itu cenderung tidak berkah waktu itu saya mensiasati sekian persen saya bertaruhkan yang tadi biasanya 10-20% itu saya tidak entah itu diterima apa tidak ya itu urusan Gusti Allah ya Pak dulu seperti itu sampai tahun 2018 saya memantapkan untuk memulai lembaran baru benar itu ayam dan terang lah persumanan dulu jabatan untuk duit dari sana sini tapi artinya orang terang nyangkut yang uang berkah tadi kemudian yang pengen lagi jadi mohon maaf kalau yang di luar sana bilang saya itu kunci monggo tapi saya cuma berusaha lebih baik terus 2018 saya bukan sama keluarga itu khususnya saya dari istri saya itu awalnya itu tidak merestui kalau langsung desain artinya ini pertimbangan nih saya itu punya keluarga, punya anak, punya istri kalau belum ada sumber pendapatan saya langsung ditulke dari keluarga itu kan kebayangnya nah, dari waktu ke waktu dari 2018 sampai 2020 bulan Oktober itu saya mempelajari bidang kuliner dari situ saya mulai memantapkan niat saya untuk berpresiden kewirausahaan. Bulan Oktober saya direstui sama istri sama Oktober tahun 2020. Seketika itu saya mantapkan niat saya mengundurkan diri. Alhasil bulan Oktober, November, Desember saya
mempersiapkan segala sesuatunya untuk memulai merintis usaha kuliner. Dan saya buka bulan Januari tanggal 2021. Alhamdulillah sudah saya jalani beberapa bulan ini, ternyata emang benar hati lan pikiran itu hanya dari yang sebelumnya merasakan emang itu insya Allah berkah yang saya dapatkan yang dari sini setelah yang meninggalkan yang ini. Jadi teman-teman dulu yang ada di instansi saya dulu, terima kasih selama ini untuk pelajaran hidup saya, perjalanan hidup saya. Mohon maaf para pimpinan yang dulu saya sering buat kesalahan, dan ex anggota saya dan teman-teman saya, partner saya juga terima kasih. Jadi perjalanan seperti itu, masuk ke Mas Faris. Kalau dikatakan sok suci monggo, tapi yang penting niat saya itu saya berusaha lebih baik dari kondisi yang sebelumnya. Bersama karena begitu. Banyak. Emang itu penuh pilihan. Penuh pilihan, yaitu yang paling berat menentukan itu. Aku dua anak bojo, harus melangkah dari nol sebelum pasti. Ya. Tapi saya meyakini semua itu sudah ada yang ngatur. Dulu itu yang saya pegang itu prinsipnya itu kalau nggak salah bisa ngambilnya pasti apa lah. Cecak itu pakanannya nyamuk. Banyak. Nyamuk ini mabuk, cecak rasa mabuk. Ini nyatanya kepangan. Tak pupus seperti itu, dan saya selalu berprasangka baik sama Gusti Allah. Insya Allah sampai saat ini sepiro hasilnya penting hatinya aja. Terus ya, ini kalau jawaban gimana ya? Tapi kok aku nagih apa? Besok neng dari foto lah, itu neh lho. Oh iya, nanti Kok bisa milih milih foto? Oh iya itu ya. Karena aku yang ini. Ya, next time ya. Di video terpisah saya ceritakan kenapa saya ambil kuliner, ambil wirausaha di bidang kuliner khususnya sebelum aku bakul soto, Bos. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe. Matur nuwun, ini tadi sudah cukup ya. Kita close dulu, ini ada tamu di depan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.